Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 12A akan membahas tentang teori relativitas. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan kepada kalian semua anggota yang ada di kelompok 2. Yang pertama Rizky Febrian, lalu Fadila Nazwa, Hasnia Zulfa, Alfia Rahma, Najwa Ma'ruf, dan Shiba Hasna. Selanjutnya, apa sih teori relativitas yang dibuktikan oleh Albert Einstein itu? Langsung saja ke pembahasannya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu adalah penemuan teori relativitas. Sejak dahulu kala, para ilmuwan fisika percaya dengan prinsip fisika klasik milik Newton yang menemukan konsep gravitasi dan menyatakan bahwa ruang dan waktu itu adalah mutlak. Namun kemudian, pada abad ke-19 mulai muncul banyak fenomena-fenomena aneh yang tidak terduga, yang tidak dapat dijelaskan dengan hukum milik Newton. Seperti ketika planet Merkurius mulai mengitari matahari lebih cepat daripada perhitungan awal. Akhirnya pada tahun 1905, Albert Einstein mengungkapkan teori relativitasnya yang mematahkan prinsip hukum fisika klasik milik Newton tersebut. Yang dimana teori ini mulai menjawab semua pertanyaan-pertanyaan aneh yang terjadi di alam kita saat itu. Menurut pendapatnya, yang mutlak itu adalah kecepatan cahaya dan hukum fisika bagi semua pengamat, baik itu yang bergerak ataupun tidak. Sehingga berdasarkan teori ini, relativitas menyatakan bahwa ruang dan waktu itu dapat dibengkokkan. Nah, lantas seperti apa penjelasannya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang ruang dan waktu. Ruang waktu bukanlah sesuatu yang bisa kita bicarakan seperti atas, bawah, kiri, kanan. Bukan suatu hal yang gampang. Menurut teori ini, ruang waktu nyatanya bukan hal yang terpisahkan. Ruang waktu itu saling terhubung dan saling berkaitan. Ketika ruang membengkok atau meregang, maka akan mempengaruhi waktu. Sementara membengkoknya atau meregangnya ruang waktu menjadi penyebab atas terjadinya gravitasi di alam semesta. Nah, pada dasarnya sendiri, Einstein menganggap ruang dan waktu itu terjalin bak uluran selimut yang tak terbatas panjangnya. Contohnya, sebuah objek besar seperti matahari dapat membengkokkan selimut ruang atau waktu dengan gravitasinya, sehingga cahayanya tidak lagi bergerak dalam garis lurus saat melewati matahari. Bahkan faktanya sendiri, setiap bit atau satuan unit terkecil materi, termasuk diri manusia, dapat membengkokkan ruang dan waktu di sekitarnya. Kemudian menciptakan gravitasinya sendiri meskipun sangat kecil. Akan tetapi, gravitasi hanya bekerja di ruang dan bidang datar. Pada skala besar seperti bintang, hukum Newton sudah tidak dapat lagi berlaku karena bintang dapat membengkokkan atau meregangkan ruang dan waktu. Bahkan, planet berukuran sedang seperti bumi dapat melengkungkan atau melengkungkan ruang yang cukup untuk mempengaruhi waktu. Dan yang kedua, ada GPS. Dengan kecanggihan teknologi saat ini membuat siapa saja mudah berpergian tanpa perlu takut tersesat. GPS ternyata tidak sekedar kartografi digital untuk menunjukkan arah dan tempat. Ada perhitungan besar dan pembuktian teori relativitasisme Einstein di balik akurasi sistem kerja GPS. Kerja GPS bergantung pada satelit yang mengorbit tinggi di atas kita. Gravitasi bumi lebih lemah sehingga membuat waktu berjalan lebih lambat. Hal ini disebabkan lengkungan ruang waktu lebih besar akibat dari massa bumi. Sedangkan semakin jauh dari bumi, lengkungan ruang waktu lebih besar dan waktunya berjalan lebih cepat. Jika GPS tidak memiliki relativitas di dalam teknologinya, GPS akan tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan bisa memandu Anda berkilometer-kilometer jauhnya, meleset 1/1 juta detik saja ketika sinyal satelit disinkronkan. Koordinat GPS akan menjauh lebih dari 10 km. Nah, jam atom atau atomic clocks yang dipasangkan pada satelit berjalan 45 juta detik lebih cepat setiap harinya daripada waktu di bumi. Itu bukan karena jam di satelit kurang akurat ketika berada di ruang angkasa, melainkan waktu berlalu dengan bumi kecepatan yang berbeda dengan bumi. Orbit Merkurius sedikit agak aneh dan tidak seperti planet lain. Terdapat ahli matematika abad ke-19 satu-satunya yang menjelaskan kekhususan itu. Melalui teorinya, Merkurius ditarik oleh sesuatu yang lain seperti gravitasi dari planet lain di dekatnya, di suatu tempat antara Merkurius dan matahari. Tetapi Vulcan, planet yang diusulkan itu nyatanya tidak pernah ditemukan. Kemudian dikatakan bahwa Merkurius bergerak melalui ruang yang dibengkokkan oleh massa matahari yang sangat besar. Efeknya tidak terlihat pada orbit planet lain
karena ruang semakin sedikit melengkung. Semakin jauh Anda pergi dari matahari, teori relativitas umum akhirnya dapat menjelaskan dengan sempurna bahwa gerak-gerakan Merkurius terganggu oleh massa objek yang lebih besar yakni matahari, sehingga pengujian pertama teori tersebut terbukti. Selanjutnya, teori Big Bang. Relativitas mengatakan bahwa ketika ruang waktu membentang di sekitar objek besar, cahaya yang menjelajah ruang waktu itu juga meregang dan sedikit bergeser warnanya. Pergeseran warna ini disebut pergeseran merah kosmologis, yaitu merah adalah warna dengan panjang gelombang terpanjang. Dan tingkat pergeseran merah dalam cahayanya memungkinkan kita mengukur seberapa jauh galaksi lain berada. Bahkan ada seorang pendeta Belgia yang juga ahli astrofisika bernama Georges Lemaitre mampu melacak galaksi-galaksi yang mengembang itu berpusat ke satu titik asal alam semesta. Gagasan inilah yang kemudian dikenal sebagai teori Big Bang. Selanjutnya, lubang hitam. Einstein pernah meramalkan bahwa di akhir kehidupan nanti bintang-bintang akan runtuh karena gravitasi mereka sendiri. Lapisan dua bintang akan meledak dalam supernova, sementara bagian inti akan membentuk benda yang sangat padat yang dikenal sebagai bintang neutron atau pulsar yang berputar cepat. Mereka bahkan bisa merubah menjadi lubang hitam. Lubang hitam adalah ruang dengan daya gravitasi yang sangat kuat, bahkan kecepatan cahaya pun tak bisa menghindarinya dan merusak ruang waktu. Sisa-sisa bintang mati yang sangat padat ini sangat kecil, namun gravitasinya sangat kuat, sehingga kecepatan lebih besar daripada kecepatan cahaya. Sayangnya, lubang hitam hanya terlihat seperti sesuatu yang hitam dan tidak memantulkan cahaya. Temperatur lubang hitam berkisar miliaran Kelvin sehingga mustahil untuk diamati. Selanjutnya adalah matahari menghambat sinyal radio. Pesawat ruang angkasa mengeksplorasi planet juga menunjukkan bahwa Einstein benar mengenai relativitas umumnya, karena pesawat luar angkasa berkomunikasi dengan bumi menggunakan cahaya dalam bentuk gelombang radio. Berpeluang besar untuk membuktikan apakah gravitasi matahari dapat mengubah jalur cahaya. Pada 1970, Jet Propulsion Laboratory NASA mengumumkan bahwa Mariner 6 dan Mariner 7 telah melakukan percobaan menggunakan sinyal radio. Menggunakan Deep Space Network (DSN) NASA, penelitian mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mentransmisikan sinyal radio dari antena DSN. Tepat seperti perkiraan Einstein, ada keterlambatan atau delay dalam total waktu transmisi pulang pergi akibat gravitasi matahari. Untuk Mariner 6, keterlambatan maksimum adalah 204 mikrodetik. Meskipun kurang dari 1 detik, namun hampir persis dengan yang diantisipasikan oleh teori Einstein. Dengan teori relativitas itulah memungkinkan kita membuat prediksi tentang alam semesta dan mengubah konsep tentang kosmos menjadi sains.